Bismillahirrahmanirrahim. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Qalu mereka berkata, saudara-saudaranya Yusuf berkata, iya serik jika dia mencuri, maksudnya Bunyamin mencuri, iya serik bila dia mencuri, bila Bunyamin mencuri, faqad saraqa sungguh telah mencuri akhun saudara lahu bagi Bunyamin min qablu sebelumnya. Maksudnya Yusuf. Kalau Bunyamin itu mencuri, maka sungguh saudaranya dulu juga mencuri juga Yusuf itu. Katanya saudara-saudaranya Yusuf itu. Jadi nggak aneh lah, saudaranya mencuri, ini adiknya mencuri juga. Fa'asarroha maka telah menyembunyikan jawaban Yusuf fi nafsihi di dalam hatinya, walam yubdiha dan dia tidak menampakkan jawabannya lahum kepada saudara-saudaranya tersebut. Qala Yusuf mengatakan dalam hati, antum kamu syarrun lebih buruk makanan kedudukannya. Kamu lebih buruk kedudukannya karena kamu mencuri saudara kamu, mencuri Yusuf dari ayah kamu. Ini diceritakan dalam kitab-kitab tafsir bahwa Nabi Yusuf itu waktu kecil itu pernah datang ke tempat seseorang penyembah berhala. Berhalanya itu dari emas katanya. Maka berhalanya itu dicuri sama Nabi Yusuf, dibuang. Sehingga akhirnya saudara-saudaranya itu punya pandangan buruk kepada Nabi Yusuf. Ketika Bunyamin dituduh mencuri, itu saudaranya dulu Yusuf juga mencuri juga. Padahal mencurinya itu untuk kebaikan, sebagaimana Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu. Jadi mencuri itu bukan mesti dosa lah. Kalau mencurinya itu untuk kebaikan. Kalau ada teman kamu membawa senjata, membunuh orang, kamu curi senjatanya, ini berbuat baik ini. Karena untuk menyelamatkan diri dia dan diri orang lain. Ada santri punya HP, kalau saya ambil halal itu, karena itu berbahaya untuk dirinya itu. Karena nanti kalau punya HP terjadi mudarat macam-macam. Saya ambil, kalau saya jual ini nggak boleh. Saya ambil, saya pecah di depannya. Untuk kemaslahatan dia, ini penyakit. Apalagi HP tangan kamu itu saja kalau berbahaya boleh dipotong, ya nggak? Kalau tangan yang suka tidak baik, biar tangannya itu tidak bisa digunakan untuk yang tidak baik, dipotong aja. Apalagi cuman HP. Walam yubdiha lahum. Nah, maka ini Bunyamin telah dituduh mencuri. Utusannya Nabi Yusuf sebagai menteri Mesir mengatakan, innakum lasariqun, kamu semua ini pencuri. Qalu nafkitu su'al malik, karena wadah takaran Raja Mesir telah hilang, kamu pencuri. Padahal saudara-saudara Nabi Yusuf tidak mencuri, tapi dituduh mencuri. Apakah Nabi Yusuf berbuat salah itu menuduh pencuri? Padahal bukan pencuri itu. Para nabi itu maksum. Para nabi itu dijauhkan dari semua kesalahan.
Nah ini Nabi Yusuf itu menaruh wadah itu di apa itu karung-karungnya saudaranya itu. Setelah itu Nabi Yusuf mengatakan innakum lasariqun, atau utusannya Nabi Yusuf mengatakan innakum lasariqun, kamu pencuri. Ini seolah-olah Nabi Yusuf kan berbuat sesuatu kesalahan kan? Tidak. Nabi Yusuf tidak mengatakan kamu mencuri wadah, tidak. Kamu itu pencuri, bukan pencuri wadah. Nabi Yusuf tidak mengatakan innakum lasariquna suwa'al malik. Maqala dzalik wa inna maqal innakum lasariqun. Kamu pencuri. Pencuri apa? Kamu mencuri Yusuf dari ayahnya. Ini namanya ma'arid. Ma'arid itu kata-kata yang kalau dari sekilas itu seperti bohong, tapi hakikatnya itu tidak bohong gitu. Hakikatnya tidak bohong. Namanya itu ma'arid. Inna fil ma'aridi lamanduhatan anil gadzib. Sesungguhnya dalam ma'arid kata-kata yang punya makna yang terselubung itu ada cara untuk menjauhkan diri dari bohong. Seorang datang ke seorang ulama, tanya, Syekh Fulan ada? Syekh Fulan ada? Maka yang ditanya tadi tangannya itu menunjuk kepada meja. Di sini tidak ada katanya. Memang di meja itu tidak ada orangnya Syekh Fulan, enggak ada. Adanya di kamar sana gitu. Tapi orang yang tanya tadi perasaannya itu oh, enggak ada ya sudah gitu. Tapi hal-hal yang kata-kata yang seperti ini boleh dikatakan itu hanya dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat seperti Nabi alaihissalam ketika di dalam pertempuran Badar itu dalam perjalanan, maka ditanya oleh orang yang berpapasan di jalan, min aina antum? Kamu dari mana? Maka Nabi mengatakan nahnu minal ma', kata Nabi. Nahnu minal ma'. Fahamnya orang yang tanya tadi bahwa ini rombongan dari sumber air yang ada di sebelah sana. Rombongan yang sedang mencari air. Padahal yang dimaksud Nabi tidak seperti itu. Nahnu minal ma', yakni nahnu khuliqna minal ma'. Kami ini diciptakan dari air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dari mana kamu? Dari air. Orang yang tidak paham dikira dari jamban atau dari kali. Padahal yang dimaksud ini saya ini diciptakan dari air. Nabi mengatakan demikian karena satu darurat untuk strategi perang pada waktu itu. Tapi kalau ini tidak untuk kebaikan, tidak untuk strategi perang, bukan untuk maslahat, ya ini termasuk bagian dari kebohongan juga jadinya. Tapi kalau ini untuk maslahat, ini bukan kebohongan, namanya ini strategi. Maaf ya kawan. Masya Allah. Maka ketika Bunyamin dituduh mencuri tadi, saudara-saudaranya ya, mengatakan saudaranya dulu juga mencuri. Ini juga pelajaran dari kita sebenarnya kan. Orang itu biasanya wataknya itu ya satu keluarga itu ada kesesuaian gitu. Biasanya begitu itu. Ular biasanya begitu itu.
Ya, di sini inilah dalam ayat yang setelah inilah tampak hikmah kenapa Nabi Yusuf itu membuat liku-liku kepada saudaranya. Nabi Yusuf membuat liku-liku macam-macam kesulitan-kesulitan untuk saudaranya itu, maksudnya itu untuk tarbiyah, untuk mendidik saudaranya itu supaya ada keinginan untuk bertaubat. Maka ketika Bunyamin sudah dituduh sebagai pencuri tadi dan akan ditangkap, maka saudara-saudaranya timbul gairah untuk berbuat baik. Qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabira fakhudh ahadana makanah. Qalu, mereka berkata, ya ayyuhal aziz, hai orang yang mulia, maksudnya ya menteri Mesir Nabi Yusuf itu. Mereka belum kenal karo Al-Aziz itu sebetulnya Nabi Yusuf, saudara mereka sendiri. Ya ayyuhal aziz, hai orang yang mulia, innalahu, sesungguhnya baginya, bagi Bunyamin, aban, ada ayah, syekhun kabiro, yang sudah tua, kabiro, yang sangat tua. Fakhud, maka ambillah ahadana, salah satu kita, makanahu, sebagai gantinya Bunyamin. Inna, sesungguhnya kami, naroka, kami melihat engkau, minal muhsinin, termasuk golongan orang-orang yang berbuat baik. Timbul gairah pengorbanan. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf mengatakan kepada Nabi Yusuf yang mereka waktu itu belum kenal, sudah begini saja, hai orang yang mulia, ini Bunyamin punya ayah yang sudah sangat tua, maka ambillah salah satu di antara kami, seorang 11 ini, sebagai gantinya Bunyamin untuk dihukum di Mesir. Kami siap untuk korban sebagai gantinya dia. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Di sini maksud dari tarbiyah itu, yang dulu saudaranya Nabi Yusuf itu gairahnya itu ingin mencelakakan saudaranya, menyusahkan orang tuanya, ya. Tapi setelah diputer-puter sama Nabi Yusuf itu berubah pikirannya, ingin mengorbankan dirinya, menyelamatkan saudaranya, menggembirakan ayahnya, ya kan? Berubah jadi pikiran. Jadi ini tarbiyah ini penting. Orang itu kadang-kadang kalau dimudahkan semua akhirnya jadi manja, malah nggak paham, ya kan? Semua mulai awal tuh saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke negeri Mesir. Nabi Yusuf bilang, sudah, kamu tahu saya ini Yusuf, saudara kamu, sudah saya maafkan semua kamu, sudah. Ya, keluarga kamu bawa sini semua, selamatan di sini. Ya, saya nggak apa-apa kok kamu buat buruk sama saya nggak apa-apa, sudah. Kalau Nabi Yusuf berbuat begitu saja, mungkin tidak akan ada gairah-gairah taubat dari saudara-saudaranya Nabi Yusuf ini. Tapi oleh Nabi Yusuf diputar-putar seperti ini, akhirnya mereka timbul pemikiran baru, ingin berbuat baik, ingin korban. Maka kamu di pesantren itu juga ditarbiyah seperti itu. Kadang-kadang kita ini juga nggak enak rasanya, ini ustadz ini kok bikin masalah terus, saya dimarahi ini, dimarahi itu, sudah disalahkan lagi ini, salahkan lagi itu. Padahal maksudnya tidak seperti itu. Maksudnya supaya kamu itu ada kesungguhan kepada agama. Pada satu hari di Nizamuddin, Syekh Ilyas rahimahullah kumpulkan orang-orang di Nizamuddin. Karena ada satu sedikit masalah, maka Syekh Ilyas mengatakan, saya sudah tidak perlu dengan kerja kamu semua ini. Kamu pulang semua, saya tidak perlu dengan kamu. Pulang semua. Akhirnya kebanyakan itu pada pulang.
kecuali Maulana Said Khan. Maulana Said Khan tidak mau pulang, maka dimarahi sama Syekh Ilyas. Untuk apa kamu di sini? Saya tidak perlu dengan kamu itu. Pulang sana loh. Maka Maulana Said Khan bilang, tidak, saya tidak mau pulang, katanya. Saya tidak perlu dengan kamu. Memang Tuhan tidak perlu dengan saya, tapi saya ini perlu dengan agama. Saya tidak mau pulang, katanya Maulana Said Khan. Saya tidak mau pulang, saya ini perlu dengan agama. Walaupun Tuhan usir, saya nggak mau pulang. Maka dirangkul sama Syekh Ilyas, ya ini yang saya kehendaki ini. Yang saya kehendaki ini. Jadi orang di Nizamuddin karena agama, bukan karena. Nanti kalau orang dakwah karena saya, nanti kalau lagi marah dengan saya, nggak mau dakwah lagi. Saya tidak ingin seperti itu. Dakwah karena Allah. Ini bagian hikmahnya Nabi Yusuf yang dipunyai Syekh Ilyas. Jadi untuk mentarbiyah orang itu supaya orang itu mau berpikir itu kadang-kadang memang harus dihadapkan kepada sesuatu yang menyulitkan, yang menyusahkan. Disitulah orang itu akan punya satu kedewasaan pemikiran, pemahaman yang benar. Seperti Nabi Musa ketika mau belajar kepada Nabi Khadir, tidak langsung diterima, malah ditolak langsung oleh Nabi Khadir. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu nggak kuat belajar sama saya, nggak kuat kamu. Sudah pulang saja kamu. Maksudnya apa? Supaya timbul satu gairah lebih besar lagi kepada Nabi Musa untuk belajar. Karena orang itu kalau dimudahkan, kadang-kadang seenaknya sendiri. Orang itu mau menghargai sesuatu itu kalau dia bersusah payah untuk sesuatu itu. Jadi jamaah haji begitu itu, mau sholat aja harus bayar 30 juta. Ya, akhirnya dia di Mekah itu terpaksa rajin, ya, karena dipikir sudah 30 juta masa nggak ke masjid. Ya. Tapi kalau di rumah kan negara gratis, ke masjid itu gratis, malah nggak ke masjid. Ya. Jadi kadang-kadang orang itu memang harus ditarbiyah untuk kurban, biar tahu nilai. Tapi Nabi Yusuf bagaimana menjawab? Qala ma'adallah. Qala Nabi Yusuf mengatakan, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Na'udzu ma'adallah. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Anak khuda, bahwasanya aku akan mengambil ilaman kecuali orang wajadna yang kami menemukan mata'ana, harta benda kami, indahu di sisinya. Inna sesungguhnya kami idzan bila mengambil orang lain laminadh-dhalimun, sungguh orang-orang yang zalim. Ketika mereka ingin mengorbankan dirinya sebagai gantinya Bunyamin, ditahan di Mesir, maka Nabi Yusuf mengatakan ma'adallah, aku berlindung kepada Allah untuk mengambil orang yang kami tidak menemukan, kecuali orang yang kami menemukan harta kami di sisinya. Masya Allah, kata-katanya Nabi Yusuf itu lembutnya kayak begini. Bukan ma'adallah an na'khudha illa man saraq, tidak. Aku berlindung kepada Allah untuk kami mengambil kecuali pencurinya, tidak. Nabi Yusuf itu perkataannya lembut sekali dan tepat sekali. Ma'adallah untuk aku mengambil kecuali orang yang aku menemukan hartaku di sisinya. Memang betul kan? Nabi Yusuf menemukan hartanya di sisi Bunyamin, memang benar. Ini Nabi Yusuf tidak mengatakan Bunyamin pencuri, tidak. Pokoknya saya itu menemukan harta saya di sampingnya Bunyamin, ya Bunyamin lah saya ambil. Saya tidak akan mau ngambil yang lain. Seolah-olah Nabi Yusuf itu sudah memberikan isyarat ila mawajadna mata'ana indahu, bahwa ini
Bunyamin tidak mencuri, memang saya sendiri yang menaruh itu sebetulnya. Tapi kata-katanya ini sangat tinggi sehingga sulit untuk dipahami bagi orang-orang yang tidak setingkat beliau. Inna idzal zalimun, sesungguhnya bila kami mengambil orang yang lain tentu termasuk orang-orang yang zalim. Walamastai'asu, ketika mereka berputus asa minhu dari Yusuf, khalasu, maka mereka menyendiri najia dalam keadaan berbisik-bisik. Ketika mereka berputus asa, sudah permohonannya tidak diterima sama menteri Mesir itu, maka mereka menyendiri berbisik-bisik satu sama lain. Orang biasanya begitu kan, kalau sudah permohonannya nggak disetujui, akhirnya ngumpul sama temannya, rasan-rasan, ya, ngomong-ngomong. Ya. Qala kabirum, berkata orang tua di antara mereka, alam ta'lamu, apakah kamu tidak tahu, anna abakum, bahwasanya ayah kamu qad akhadha, telah mengambil alaikum atas kamu, mauthikon, perjanjian minallahi, dari Allah. Wa min qablu ma farrattum fi Yusuf, dan dari sebelum kamu berbuat menyia-nyiakan wa min qablu ma farrattum, dan sebelum kamu menyia-nyiakan janji fi Yusufa, di dalam masalah Yusuf. Maka orang tua, orang yang paling tua di kalangan saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwasanya ayah kamu telah mengambil perjanjian dengan atas nama Allah kepada kamu, dan perjanjian ini pun sudah sebelumnya juga telah dibuat ketika kamu menyia-nyiakan Yusuf, ketika ya, dan kamu pun telah menyia-nyiakan janji kepada Allah ini di dalam masalah Yusuf. Jadi maksudnya yang paling tua itu narhib kepada saudara-saudaranya yang muda. Apakah kamu tidak tahu, kamu itu sudah 2 kali menyalahi janji kepada Allah. Masalah Bunyamin ini kamu juga sudah berjanji kepada orang tua kamu atas nama Allah, kamu sia-siakan. Dulu Yusuf juga, masalah Yusuf juga begitu, kamu sudah berjanji atas nama Allah untuk menjaga, tapi kamu sia-siakan juga. Jadi ini ya memang anaknya Nabi, memang asalnya ini semuanya ini orang-orang baik, saudara-saudaranya Nabi Yusuf orang-orang baik ya. Tapi biasanya ini kadang-kadang ya karena iri, karena apa, sehingga kebaikan-kebaikan tadi tertutup. Tapi setelah menghadapi masalah, kebaikan tadi tampak lagi, tampak aslinya, ya. Tampak aslinya. Di santri beling itu ya, sudah nakal ya. Setelah dapat masalah banyak, tahu-tahu nongol lagi. Loh, dari mana kamu? Insya Allah Pak, saya di rumah banyak masalah, dulu saya pulang belum pamit. Loh, setelah dapat masalah tuh baru teringat, saya dulu pulang belum pamit ya. Setelah 3 tahun di rumah baru pamit ya. Ya memang orang baik. Jadi orang baik itu kalau sudah banyak masalah baru tampak baiknya itu gitu. Maka yang paling tua dari saudara Nabi Yusuf ini merasa menyesal, dulu kamu menyalahi janji kepada ayah atas nama Allah, janji atas nama Allah kepada ayah sudah kamu salahi. Ini lagi masalah Yusuf dulu gitu, ini lagi kita berbuat salah lagi. Maka falan abrohal ardo, saya sekali-kali tidak meninggalkan bumi Mesir, hatta ya'zana, sehingga mengizinkan li kepada aku abi, ayahku, au yahkumullah, atau memberikan keputusan Allah li kepada aku. Wa huwa, sedangkan Allah khairul hakimin, adalah sebaik-baiknya yang memberikan keputusan. Sudah,
Pokoknya saya tidak akan pulang kepada ayah sampai ayah memberikan izin. Saya sudah malu betul-betul menipu ayah sampai 2 kali. Pokoknya saya tidak akan pulang sebelum ayah memberikan izin kepada saya. Saya akan di Mesir saja. Kamu saja yang pulang, laporan sama ayah. Saya pokoknya tidak mau pulang. Jadi ajib. Cerita-cerita ini kalau kamu renungi gitu tuh, masya Allah. Banyak hikmahnya. Supaya kita ini kalau menghadapi masalah-masalah dengan famili, dengan saudara, ya, dengan sama-sama muslim, itu sabar. Sedangkan Nabi Yusuf ini punya masalah dengan sama-sama muslim, seayah, ya, serumah, ya, seayah, serumah, anaknya Nabi semua. Jadi kalau kita ini mendapatkan masalah-masalah dari famili, dari saudara, itu nggak usah aneh. Nabi Yusuf aja dipermasalahkan oleh saudaranya. Dan jangan kamu mengveto atau memberikan satu kesimpulan bahwa itu saudara-saudara kamu yang mempermasalahkan kamu itu mesti buruk. Jangan begitu. Karena saudara-saudara Nabi Yusuf ini di dalam awal surat itu sudah dijelaskan. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Saudara-saudara Nabi Yusuf itu di dalam mimpi itu ditampakkan sebagai bintang. Bintang itu maknanya ini orang baik ini dalam takbir ru'ya ini. Bukan orang buruk, bukan. Tetapi ada buruknya, ya, ada keteledorannya sebagai manusia. Nah, kalau kita ini menghadapi saudara, famili yang bikin masalah kepada kita, jangan, wah sudah seumur hidup saya nggak akan mau lagi dengan dia. Jangan bilang gitu, ya. Sehingga kita ini sabar. Karena orang itu memang di lingkungan orang baik, ya, kadang-kadang masalahnya dengan orang-orang baik, ya, nah. Kalau orang tiap hari kumpulnya dengan santri, ya masalahnya mesti dengan santri. Dia tidak akan punya masalah dengan presiden atau dengan apa, nggak pernah kumpul kok, ya. Kalau hari-hari orang kumpulnya dengan orang dakwah, ya mesti kena masalah dengan orang dakwah juga. Karena ini manusia ini bukan malaikat, ya, semua itu punya nafsu. Tapi selagi kita ini melihat kebaikan-kebaikan, maka ternyata itu walaupun orang itu punya keburukan, ya punya kebaikan juga, ya. Sehingga kita ini tidak mudah memutuskan hubungan dengan sesama-sama muslim, sesama-sama famili, ya, sesama-sama dai, sesama-sama santri, ya. Kita sabar. Dan kalau kita ini dipermasalahkan sama orang-orang soleh atau sama orang-orang baik, walaupun kita ini dalam pihak yang benar, jangan kita bersedih hati. Orang itu kalau banyak orang yang mempermasalahkan dia, asalkan dia nggak salah loh, itu menunjukkan dia ini akan punya derajat melebihi yang lain-lain. Seperti Nabi Yusuf itu dipermasalahkan ini, akhirnya malah dia yang paling mulia di antara keluarganya jadinya. Dan juga kabar bagi orang yang suka bikin masalah kepada orang, dia nanti derajatnya di bawah, ya. Orang itu kalau suka protes-protes, suka bikin usil, ya, bikin pening kepala orang, itu nanti derajatnya di bawah, ya. Tapi kalau orang itu dipermasalahkan orang, dimusuhi orang, itu nanti derajatnya di atas. Sudah seperti itu. Itu sunnatullah sudah. Ya, jumur karo wong. Apa ya, kawan? Oh
ini surat Yusuf ini banyak sekali pelajaran. Maka para ulama pada waktu zaman dulu kalau mereka bersedih hati kena musibah-musibah, mereka ini baca surat Yusuf. Kata para ulama tidak ada orang yang baca surat Yusuf kecuali nanti hatinya jadi tenang. Jangan santri sumpek baca novel, baca komik, baca koran, majalah. Nanti malah bukan hilang sumpeknya itu, malah kamu tambah jungkir balik nggak karuan nanti. Orang tuh cari, memang manusia semua ingin tenang. Carilah ketenangan dalam perkara yang hak. Baca Quran, zikrullah, baca surat Yusuf, doa. Maka nanti kamu akan mendapatkan hakikat dari penyelesaian masalah. Pusing nonton TV, ke PS, ini santri sesat ini, bukan hanya aliran sesat saja, ada santri sesat juga ini. Lalu ngajinya ke barat kok malah jalannya ke timur sampai ke Maspati, ya nggak sesat bagaimana ini? Takdor.